name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. We praise you forevermore. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forever. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor.
Shalom semuanya. Shalom. Ya, dipersilakan duduk semuanya. Selamat hari Minggu, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di hari Minggu yang luar biasa ini. Ada sukacita di tempat ini? Amin ya. Ada beberapa pengumuman, tapi pertama-tama mau menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir. Semuanya terlihat jemaat-jemaat yang setia, ya, puji Tuhan. Juga mau menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah hari ini melalui Zoom. Kami percaya Tuhan kita tidak terbatas oleh waktu dan jarak, dan Bapak Ibu Saudara pasti akan diberkati. Amin. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang nomor satu adalah Thanksgiving Retreat tanggal 28 sampai 30 November. Puji Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ikut tahun lalu bisa lambaikan tangannya. Wah, ada banyak ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti tahun lalu, tempatnya sama di Blue Mountain, Pennsylvania. Mungkin bisa tanya ke kiri kanannya, tanya gimana tahun lalu. Mau ikut juga ya, jadi jauh-jauh hari kita sudah umumkan, jadi Bapak Ibu Saudara mungkin bisa mulai ambil off, dan harganya untuk early bird adalah $240, dan untuk anak-anak 4-17 tahun adalah $175. Untuk informasi lebih lanjut bisa menanyakan kepada petugas yang ada di belakang, atau nggak bisa juga scan QR code-nya untuk melakukan registrasi dan pembayaran. Pengumuman berikutnya adalah prayer corner bagi Bapak Ibu Saudara setelah ibadah. Bila mana ada yang rindu untuk didoakan lebih lagi, bisa ke belakang, nanti ada yang melambaikan tag-nya prayer corner, bisa didoakan lebih lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara juga mengajak untuk bergabung ke dalam Connect Group. Misalnya bila ada yang belum bergabung, ada setiap harinya dalam berbentuk online ataupun juga onsite. Untuk informasi lebih lanjut bisa bertanya kepada petugas di belakang. Dan yang terakhir adalah persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, bisa menggunakan amplop yang ada di pintu masuk dan menaruhnya ke dalam kotak yang ada di situ juga. Bapak Ibu Saudara juga bisa melakukan pemberian persembahan melalui cashless dengan scan QR code yang ada tertera di layar depan Anda. Mari saya mengundang untuk semuanya berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu setia, kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami rindu, berkatilah ibadah kami hari ini karena ada kuasa yang sangat luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ngasihi-Mu. Di dalam nama Yesus, semuanya yang percaya katakan, amin. Selamat beribadah. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat, Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Shalom semuanya yang siap untuk menyembah Tuhan. Kita undang semua untuk bangkit berdiri dan berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Semua katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu.
hidupku, di dalam hidupku tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Ucapan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu. Di dalam hidupku tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Hati kami Tuhan, seutuhnya untuk-Mu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Berikan sorak-sorai mulia untuk Tuhan kita, karena kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Berikan tepuk tangan semuanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hey! Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikatakan, mari bersorak bagi Dia. Semua katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Berikan tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Jemaat, boleh persilakan untuk duduk kembali. Saya mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, dalam penyembahan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah Kau pergi Tuhan? Kemanakah aku pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis, Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. sekali lagi sama-sama katakan, inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ini hidup kami di hadapan-Mu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang kami mau renungkan senantiasa. Biarlah hidup kami penuh dengan puji-pujian hanya kepadamu. Biarlah di dalam nyanyian-nyanyian kami, inilah yang membawa kami dalam sukacita. Kenapa manusia bernyanyi? Manusia bernyanyi untuk mengekspresikan. Manusia bernyanyi untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya. Tapi biarlah apa yang ada dalam hati kami penuh dengan segala kebaikan Tuhan. Kami selalu bersyukur dan mengingat segala apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau Allah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bawalah kami hidup semakin hari semakin dekat denganmu. Bahwa kami semakin hari semakin bertumbuh ke arah-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan. Kami sekarang mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami menerimanya. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus jamah setiap kami. Roh Kudus bawa kepada hidup kami hari ini kekuatan baru dan kemenangan. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami mau mendengar suara Tuhan,
kami mau untuk Tuhan menuntun hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum Anda duduk, katakan kepada kiri kanan Anda, Tuhan sangat sayang sama hidupmu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, dikasih Tuhan. Yes, mengucap syukur karena beberapa hari ini betapa baiknya Tuhan di atas segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Connect group yang terus mengalami pertumbuhan, orang-orang yang terus dibangkitkan, dan juga orang-orang yang terus mengalami kasih Tuhan. Dan bahkan mengucap syukur juga karena di dalam 2 minggu ini, 2 minggu terakhir ini ada sebuah mission trip atau juga connecting time yang dilakukan di kota Philadelphia dan juga ada juga di Scranton kemarin. Mengucap syukur untuk kasih Tuhan, tuh orang-orang dijamah, bahkan kesembuhan-kesembuhan terjadi dan juga bahkan mujizat nyata bagi setiap orang yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saya mau untuk mengajak Anda untuk terus semangat ya. Kita di dalam bulan 4 atau bulan April, di mana ini bagian akhir atau hari terakhir di dalam bulan April ini, di mana ini adalah bulan kita percaya bahwa pertumbuhan itu terjadi pada saat kita itu memberikan diri dimuridkan, dan pada saat kita mengizinkan Tuhan memakai hidup kita untuk memuridkan orang lain. So, oleh karena itu saya percaya sekali bahwa di dalam bagian akhir ini saya juga terus membawa untuk apa yang menjadi penguatan di bagian menjadi seorang murid. Saya berikan judul daripada tema saya hari ini adalah Best Version Disciple. Best Version Disciple. Menjadi murid dengan versi terbaik, gitu ya. Ini yang Tuhan mau, saya percaya. Saya percaya bahwa the best version of you is when you are becoming or when you are being a disciple. The best version of you. The best version of everyone. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Semua orang dipanggil untuk percaya kepadanya, dan setiap orang yang percaya kepadanya dipanggil menjadi murid dan dipanggil untuk memuridkan. Dan oleh karena itu saya percaya sekali bahwa every talent, every gift, semua talenta, semua skill, semua karunia yang Tuhan berikan kepada hidup kita, semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan penciptanya, Tuhan yang memberikannya kepada kita. Yes, memang kita yang melatihnya. Tapi saya mengucap syukur karena kita tahu bahwa the best version of us, the best version of me, the best version of you, the best version is when we becoming or being a disciple. Dan kita tahu, dan saya akan bukakan sebuah ayat firman Tuhan. Ini cerita di mana Musa ketemu Tuhan di dalam semak yang terbakar itu, yaitu dalam Keluaran 3. Dengarkan ini, Keluaran 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi, I'm sorry. It's okay. Thank you. Keluaran 3 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Mesir itu pada zaman itu adalah bangsa yang paling kuat di muka bumi. Bangsa yang paling kuat. Untuk membawa sesuatu keluar dari cengkeraman Mesir itu, gak ada orang yang akan berani, gak ada bangsa yang bahkan berani melawan bangsa Mesir. Karena pada saat itu bangsa Mesir sangat amat kuat. Ada pengaruhnya sih dari Yusuf pada saat itu menjadi bangsa yang sangat kuat. Tapi pada saat itu Mesir memang sangat amat kuat. Tentaranya semuanya menjadi sangat kuat. Tuhan bilang bahwa aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini sebuah tantangan yang besar. Kemudian ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata seperti apa? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Lupa diri dia. Siapa ya aku ini? Aku siapa? Kamu Musa? Bukan, siapa ya Musa? Bukan begitu ya. Tapi siapakah aku ini? Dia merasa tidak layak. Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pernah gak ada dalam titik ini? Ada seorang yang mendorong Anda atau juga Tuhan memanggil Anda, tapi Anda merasa gak layak, Anda merasa gak mampu. Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan gak akan mungkin itu menjadi bisa. Anda berkata, aduh siapa aku ini? Gak mungkin lah ya, siapa aku ini? Kenapa Tuhan menyuruhku untuk melakukan hal ini? Di sini Musa berkata, bukan karena dia berkata siapa aku, bukan karena dia lupa akan dirinya, tapi Musa itu punya keyakinan bahwa kalau orang yang dipakai Tuhan itu harus sempurna.
Jadi Musa itu melihat dirinya adalah sebagai orang yang gagap bicara. Musa itu juga pernah mengalami kegagalan besar dalam hidupnya. Jadi dia merasa bahwa aku ini udah pernah gagal. Aku ini sudah pernah melakukan kesalahan yang fatal. Dia mengukur dirinya dari kegagalannya. Sedangkan Tuhan mau mengukur dia dengan cara yang lain. Pada saat itu Musa mendengar, dia merasa dirinya tidak mampu. Dia merasa dirinya tidak bisa. Ada satu kisah yang lain juga yang cukup terkenal, sebenarnya banyak tapi saya mau ambilkan cuma hanya 2 saja hari ini. Yaitu adalah Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11, ini cerita dari orang lain, yaitu adalah cerita dari seorang yang namanya Gideon. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer, sedang Gideon, anaknya, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Pada saat itu orang Midian sedang mengejar bangsa Israel, pokoknya mereka kalau keluar pasti diserang, pasti diganggu, dibunuh dan diancam. Jadi bangsa Midian itu bangsa yang sangat kejam. Bangsa Israel mau bangun jadi berusaha menyiksa supaya bangsa ini tidak bisa berkembang. Mereka menyiksa dengan cara segala pertaniannya itu, pokoknya kalau ada yang bangun pertanian diserang, dihancurkan. Semuanya dihancurkan. Dan mereka ini kalau misalnya melakukan sesuatu, mereka mau memeras anggur atau mereka juga mau mengirik gandum, mereka itu harus sembunyi-sembunyi. Anda bisa lihat di sini dikatakan bahwa Gideon mengirik gandum bukan di tempat pengirikan gandum. Dia mengirik gandum itu di tempat pemerasan anggur. Agar apa? Agar tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Kenapa dia mau sembunyi? Karena dia ketakutan. Amin ya. Ayat 12 ini tolak belakang sekali. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Loh, kontradiktif, gak pas. Kata-katanya seolah-olah salah. Karena pada saat itu, di situ Gideon sedang sembunyi. Sembunyi karena takut, tidak ingin ketahuan. 2 ayat ini berlawanan sekali. Satu ayat mengatakan bahwa Gideon ini sedang takut dan bersembunyi. Satu ayat lagi Tuhan mengatakan bahwa hai engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Berani dan takut kan itu kan lawan kata. Tapi apa yang selanjutnya? Ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkraman orang Midian. Tidakkah kita juga sering begitu? Menyatakan bahwa namanya mujizat itu zaman-zaman lama aja. Sekarang mah gak ada lah. Kalau ada pasti dibuat-buat. Kalau ada itu juga pasti hanya sesuatu yang direka-reka. Saya menyatakan kepada Anda bahwa Tuhan dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Yang percaya katakan amin. Dan oleh karena itu kita harus percaya. Bahwa di sini dikatakan di mana kekuatan Tuhan? Kayaknya Alkitab itu melebih-lebihi deh. Gak relevan sama kita saat ini. Itu semuanya gak bisa terjadi saat ini. Itu dulu hebat pada waktu lalu. Tapi di saat ini mungkin Anda bisa percaya itu terjadi. Ada orang yang gak percaya, tapi mungkin Anda percaya kalau itu terjadi. Tapi Anda sulit untuk menerima bahwa itu mungkin terjadi di saat-saat ini. Jangan begitu. Kalau percaya Tuhan dari dulu sekarang sampai selamanya sama, maka kita percaya Tuhan pun dapat membuat keajaiban dalam kehidupan kita saat ini. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saya selesaikan dulu. Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku ini yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Di sini lucu sekali karena Gideon merasa perlu memberitahu Tuhan. Jangan-jangan Tuhan lupa. Jangan-jangan Tuhan lupa. Kalau aku ini yang paling kecil. Aku ini yang paling tidak berdaya. Aku ini yang paling gak bisa. Dari kaumku, sukuku yang paling kecil, iniku paling kecil, semuanya paling kecil. Tidak ada kekuatan, gak mungkin lah mau bawa siapa, dengan apa ku andalkan, tidak ada. Seolah-olah perlu memberitahu kepada Tuhan.
Emangnya Tuhan nggak tahu? Tuhan itu Allah yang maha tahu. Tapi dengan ini bahwa gini, seolah-olah ada seorang bertemu dengan Gideon ini seolah-olah kalau zaman sekarang ini berkata begini, ada seorang yang mungkin bangkrut dan kemudian setelah bangkrut menjual semua harta miliknya, kemudian Tuhan datang kepadanya dan mengatakan bahwa kamu akan jadi berkat bagi banyak bangsa. Wah, masa nggak salah nih. Terus kamu ingatkan Tuhan, Tuhan aku ini udah begini, mencoba ini, mencoba itu. Dan ternyata semuanya juga gagal. Semuanya juga gagal, seolah berusaha untuk mengingatkan Tuhan. Seolah-olah begitu. Apa? Aku? Ya, aku aja baru jual semuanya. Suruh mau jadi berkat bagi orang lain. Aku aja struggle. Tahukah Anda bahwa pada saat Tuhan berbicara kepada Gideon, Tuhan itu pada saat dia berbicara, Tuhan itu berbicara kepada Anda, Tuhan itu berbicara kepada kita. Pada saat Tuhan berbicara kepada Gideon, dia itu berbicara kepada versi terbaiknya Gideon. Dia sedang berbicara kepada versi terbaiknya umatnya. Pada saat dia berbicara kepada Anda, dia ingin menyatakan sesuatu yang versi terbaik dari hidupmu. Dia adalah Allah yang bukan mau untuk mengingat-ingat kesalahanmu. Walaupun dia maha tahu dan dia tahu kelemahan dan kesalahanmu. Tapi dia adalah Allah yang rindu untuk menyatakan, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Oh, dia mengukur dengan versi terbaikmu, tapi kamu mengukur dari kegagalanmu. Dia mengukur dengan segala apa yang dia rancangkan bagi hidupmu. Tapi kita mengukur dari kegagalan kita di masa lalu. Seolah-olah kita ini mau mengingatkan Tuhan. Menyatakan bahwa, hey God, I know better than you, this is my life. No, don't do that. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita ini buatan tangannya Tuhan. Tuhan itu melihat dari versi terbaik kita. Tapi kita itu sering kali melihat dari versi terburuk kita. Respon Musa pada saat itu adalah respon dengan versi, aku ini gagap, aku ini gagal. Respon Gideon juga, aku ini orang yang ketakutan. Kami juga sudah selalu kalah sama orang Midian. Di mana ada kemenangan lagi. Tapi Tuhan justru menyatakan bahwa no, aku melihatmu dari versi terbaikmu. Respon pertama ya gak apa-apa. Terkadang manusiawi kalau kita respon, aduh Tuhan mau suruh, aduh apa bisa. Tapi penting untuk kita selanjutnya apa yang kita harus lakukan. Respon pertama bisa saja kita manusiawi. Tapi itu juga Tuhan mau kok. Tuhan itu sabar untuk menunggu kita, Tuhan itu sabar untuk kita itu meresponi, mencerna dulu apa yang Tuhan mau. Terkadang kita untuk sulit untuk menjadi percaya. Tapi di waktu-waktu kita mencerna, Tuhan merindukan untuk kita ini bisa ngerti, untuk bisa tahu bahwa Tuhan itu mau untuk kita mencerna siapa yang berkata. Makanya Tuhan berkata kepada Gideon, bukankah aku yang ngutus kamu? That is the most important part di dalam keputusannya Gideon. The most important part bukan kegagalan Gideon atau ketakutan Gideon atau juga situasi Gideon di mana dia itu adalah yang terkecil, dia itu adalah seorang penakut, situasi Gideon. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah siapa yang mengutus Anda dan saya. Siapa yang merancangkannya, itu yang terpenting. Kalau Musa menganggap dirinya adalah seorang gagap, gagal dan juga pernah salah, Gideon melihat dirinya orang yang tidak punya kekuatan dan merasa dirinya kecil dan tidak mampu. Anda melihat diri Anda seperti apa? Apa yang Anda renungkan? Anda melihat diri Anda seperti apa? Coba berusaha untuk jelaskan diri Anda. Kalau Anda diminta untuk menjelaskan. Anda ini seperti apa? Kita ini suka sekali punya ukuran yang salah. Punya penggaris yang salah. Ukuran kita itu bukan ukuran yang salah, tapi penggarisnya udah salah. Karena apa yang kita pakai untuk mengukur adalah kegagalan kita. Sedangkan Tuhan minta untuk kita bercermin kepadanya. Kita harus tahu bahwa kita ini siapa dan juga bisa tahu bahwa sebenarnya versi Tuhan bagi hidup kita ini apa. Kenapa penting ini untuk terjadi? Seorang murid itu, saya rindu begini. Kerinduan saya sebagai gembala untuk yang ada orang-orang yang kita muridkan. Kita rindu untuk murid di sini adalah murid yang tidak perlu berpura-pura. Dengan Anda mengerti versi terbaik dalam hidup Anda dari Tuhan, maka Anda juga tahu bahwa segala proses yang Tuhan sediakan,
membuat kita ini nggak perlu berpura-pura. Banyak orang menjadi murid yang berpura-pura. Sepanjang mungkin Anda kenal dengan saya atau juga dengan pemimpin Anda dalam Connect Group, hidup Anda terlihat sempurna terus inginnya. Hati-hati. Karena dengan demikian sebenarnya Anda sedang menutup diri atau Anda cuma hanya mau terlihat baik saja. Anda hanya mau terlihat segala sesuatunya itu, Anda tidak mau ada orang yang mencampuri. Hati murid itu adalah seperti ini. Hati murid itu adalah seorang yang punya hati, memiliki seseorang di dalam hidupnya yang boleh berkata-kata atas hidupnya. Kalau saya bertanya, apakah ada seseorang yang Anda izinkan untuk berkata-kata dengan bebas terhadap hidup Anda? Apakah Anda menjadi orang only God can judge me, no one else? Tapi Tuhan rindu untuk kita ini, makanya kenapa Tuhan menyatakan dari gereja mula-mula, tahukah Anda gereja mula-mula itu sebenarnya bukan gereja di Kisah Para Rasul. Gereja paling mula-mula itu adalah gerejanya Musa. Pada saat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Satu gereja 2 juta isinya. Dibawa, diiring. Dan kemudian di dalam gerejanya Musa itu melalui Yitro, itu juga adalah surat Tuhan. Mawar di situ melalui Yitro, di situ dibentuklah ada pemimpin 10, ada pemimpin 50, ada pemimpin 100, ada pemimpin 500 dan pemimpin 1000. Kenapa ada begitu? Itu adalah karena Tuhan menginginkan untuk kita hidup berkomunitas. Pemimpin yang Tuhan letakkan di atas Anda, baik saya sendiri pun di sini bukan juga orang sempurna. Tapi Tuhan mengizinkan untuk kita hidup, makanya firman Tuhan berkata, pergilah hai murid-murid dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita dipanggil untuk membawa orang-orang menjadi murid Kristus. Dan kamu yang ajar ya, kamu ajarkan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. We must teach. Although our teaching will never be perfect. Tapi Roh Kudus, the Holy Spirit, is the spirit of perfection, the spirit of perfecting, the spirit of helping, yang akan terus menolong kita. He's the helper, yang akan terus membawa kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya ingin untuk Anda bisa mengerti ini. Sangat sedih adalah begini, sangat sedih bila Anda tidak punya siapapun. Di mana Anda bisa cerita apa adanya diri Anda. Kalau Anda merasa sempurna, ya itu adalah orang yang paling malang di dunia. Tapi Anda tahu bahwa Anda mungkin gak sempurna, tapi Anda juga gak pernah izinkan siapapun untuk berbicara atas hidup Anda. Saya bukan berkata bahwa connect group kita diisi dengan pemimpin-pemimpin yang sempurna, enggak. Mereka pun adalah pemimpin, saya pun secara pribadi datang kepada pemimpin saya mengatakan bahwa pastor, saya ini kebingungan. Dan saya merasa bahwa saya ini punya kelemahan di dalam area ini. Saya merasa bahwa ada ketidakmampuan. Saya mengucap syukur karena saya punya rasa aman. Tuhan yang ajarkan, saya hidup di dalamnya. Untuk hubungan saya dengan pemimpin saya, selalu saya punya rasa aman. Saya kalau kasih tahu kelemahan saya, bukan berarti saya akan, nanti saya kalau kasih tahu kelemahan saya, jabatan saya nanti diambil. Nanti saya terlihat lemah. Ya saya memang gak bisa cerita apa adanya kepada Anda. Karena belum tentu Anda bisa menanggungnya. Tapi saya cerita kepada pemimpin saya dan saya punya pemimpin di mana saya menyatakan bahwa pastor, I have many weaknesses. I thank God, saya mengucap syukur karena Tuhan masih mau pakai saya. Selama Tuhan masih mau pakai saya inilah hati murid, saya gak pernah mau hilang dari hidup saya. When I stop learning, I stop leading. So forever I will be a disciple. Selamanya saya mau punya hati yang tidak segala-galanya tahu. Tahukah Anda bahwa permulaan segala hikmat itu adalah takut akan Tuhan? Permulaan segala hikmat itu adalah sebenarnya mengetahui bahwa kita ini gak tahu apa-apa, yang tahu tuh segala sesuatunya itu adalah Tuhan. Permulaan dari segala hikmat adalah mengetahui bahwa kita ini gak tahu segalanya, yang tahu segalanya adalah Tuhan. So ternyata permulaan dari segala hikmat adalah bahwa kita ini mulai dari gak tahu apa-apa. So ternyata if you don't know anything, it's okay. It's the beginning of all wisdom. It's okay. I start of knowing nothing. Saya datang ke Amerika ini pun juga dengan start, bukan saya tahu Amerika. No, there's so many things I don't understand. Up till now, apakah saya tahu sedikit-sedikit tambah, tapi juga masih banyak yang saya nggak ngerti. Saya masih perlu Tuhan untuk bergantung Tuhan. What's next? What must I do?
Itulah hikmat, itulah permulaan dari segala hikmatnya. Makanya kita penting untuk kita tunduk kepada Tuhan. Tuhan, I need you. I need you, God. Dan aku mau belajar daripadamu. Kalau Tuhan memerintahkan untuk aku di dalam berkelompok-kelompok kecil, dari mana aku menjadi murid, maka aku mau turut di dalamnya. I will learn. I want to learn. Because you said it to me. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita bisa bertumbuh. Inilah 3 hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama itu adalah bicara mengenai the best version of disciple. Murid menjadi murid yang mengenal dirinya sendiri. Menjadi murid yang mengenal dirinya sendiri. Apakah selama ini kita tidak mengenal diri kita kalau kita begitu? Apakah Anda kenal diri Anda? Do you know yourself? Yang dimaksudkan ini adalah siapa kita di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata seperti ini. Ini ayat yang baik sekali. Efesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah. Yang percaya katakan amin. Anda buat diri Anda sendiri? Enggak. Ada yang, Anda ini bukan ciptaan Anda sendiri. Anda ini buatan satu persona yang lain. Yaitu adalah Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini poin pentingnya yang saya mau katakan. Kita bukan buatan diri kita sendiri. We are made by someone else. Someone else itu berarti adalah Tuhan maksudnya. We are made by God. Kita ini bukan buatan kita sendiri. Anda bukan buatan Anda sendiri. Dengan ini Anda bisa yakin bahwa Anda bisa tahu bahwa kehidupan kita ini bukan proyek kita sendiri. Gitu. Kita ini diciptakan, yang menciptakan punya tujuan. Kita ini gak bisa hidup seenaknya. Kita ini hidup sesuai dengan apa yang dimau oleh penciptanya. Thomas Alva Edison menciptakan lampu bohlam. Katakan begitu, walaupun saya pernah baca artikel ada perdebatan. Ya udah, saya bukan mau perdebatannya. Tapi saya mau katakan bahwa Thomas Alva Edison menciptakan bohlam. Anda tahu? Bohlam, light bulb. Kalau kita jadi light bulb, kita ngomong sama Thomas Alva Edison, aku gak mau jadi benda penerang. Aku mau, kayaknya aku lihat temanku tuh kayak keren tuh. Ngapain? Jadi ulekan sambal. Mau ngulek sambal pakai bohlam? Apa yang terjadi? Pecah. Oh, gagal hidupku. Oke, kalau gitu yang lain. Kamu tuh benda penerang, gak mau. Aku mau kayaknya itu gampang tuh sama temanku. Gampang terus kayaknya pekerjaannya besar tapi gampang. Ngapain? Ganjelan pintu. Coba ganjel pintu pakai bohlam. Ya gak bisa. Anda harus menjadi seperti apa yang pencipta Anda tujukan. The intention of the Creator. Dan kita diciptakan oleh Allah. Anda ini buatan Allah. Can you say to your neighbor, you're God's handiwork, atau Anda ini buatan Allah. Katakan dengan iman, Anda ini buatan Allah. Wah. Puji Tuhan. Ini adalah poin penting. Kita tidak ciptakan diri kita sendiri. Allah yang merancang kita. Allah yang merancang Anda untuk jadi Anda. Dan di dalam Anda menjadi Anda, di akhirnya kita ini gak perlu menjadi seperti orang lain kok. Karena setiap orang itu diciptakan secara unik dan ajaib, yang percaya katakan amin. Anda itu nanti di bagian akhir Anda itu gak akan ditanya kok, kenapa Anda gak jadi seperti Musa? Atau kenapa Anda gak jadi Musa? Kenapa Anda gak jadi Yosua? Enggak. Musa dan Yosua aja bisa beda banget. Musa itu lembut. Lembutnya luar biasa. Dia lembut, dia dinyinyiri pun tetap lembut. Dia kan pernah dinyinyiri sama kakak-kakaknya sendiri. Sama Miriam dan Harun. Tapi dibela sama Tuhan, malah Miriam yang kena kusta. Gak pernah jawab. Udah lembut, orangnya lembut. Abdi setianya adalah Yosua. Yosua beda banget. Wah, merobek. Kita kalahkan. Gak bisa. Allah itu jauh lebih besar. Give it to me. Nah itu Yosua.
Di sini saya menyatakan kepada Anda bahwa kita ini nggak perlu menjadi orang lain kok. Anda nggak perlu jadi Musa, Anda nggak perlu jadi Yosua, Anda nggak perlu jadi Esther, Anda nggak perlu jadi Maria. Kecuali kalau memang nama Anda Esther dan Maria. Jadilah diri Anda. Yang saya maksudkan itu Esther dan Maria yang seperti yang ada di Alkitab. Anda nggak perlu jadi, tapi Tuhan punya rancangan atas hidup Anda. Dan kita mengucap syukur. Tahukah Anda kenapa Anda diciptakan dengan kemampuan? Tapi tahukah Anda juga kenapa Anda diciptakan dengan ketidakmampuan? Anda ini, kita semua ini kan ada mampunya, ada nggak mampunya. Kemampuan Anda adalah tujuannya untuk membawa Anda maksimal sebagai seorang murid yang bertumbuh kepada Kristus dan dalam pemakaian Tuhan. Ketidakmampuan Anda itu adalah karena memang menurut Tuhan, menurut pencipta, Anda nggak perlu itu untuk Anda jadi maksimal. Jadi nggak apa-apa, nggak usah menjadi seperti orang lain. Kalau Anda nggak mampu, ya nggak apa-apa, nggak mampu. It's okay. We don't have to be the person that can do anything. Everything, masih. Tapi kita perlu menjadi apa yang Tuhan percayakan, maka aku akan kerjakan semaksimalnya. Aku tahu Tuhan bersama denganku. Yang percaya katakan amin. Kita diciptakan berbeda, karena apa? Karena tujuan Allah berbeda. Anak-anak Anda itu berbeda, walaupun sifat-sifatnya ada mirip-miripnya, tapi dia berbeda. Our children does not have to be kita. Tidak perlu harus jadi seperti kita. Tapi biarkan di dalam segala apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya, dia bisa menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Buka dulu lagi Efesus 2 ayat yang 10 tadi. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, katakan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau untuk supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dan diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya di dalam kasih Tuhan ada pengurapan, bicara mengenai Kristus Yesus, bicara mengenai pengurapan Tuhan. Kita ini hanya bisa maksimal pada saat dalam pengurapan Tuhan, yaitu menjadi seorang murid. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tidak ada satupun di dalam kita seharusnya, di dalam Tuhan, tidak ada satupun daripada kita yang jobless. Kenapa? Karena seorang murid dipanggil untuk memuridkan. You have a calling to do. You have commissioned by God. Anda itu sudah diberikan tugas dari Tuhan. Tidak ada satupun daripada kita yang sebenarnya tidak ada pekerjaan. Panggilan kita adalah untuk kita bisa mengerjakannya. Dan dalam mengerjakannya, Tuhan berkata di sini, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan itu sudah readykan buat Anda. Tuhan itu sudah menyediakan segala apa yang Anda perlu untuk Anda bisa maksimal. Tuhan itu sudah menyediakannya. Kalau Anda menjadi murid, firman yang sudah tersedia, urapan yang telah tersedia. Anda mengajak mungkin juga ditolak, gak apa-apa. Tapi pada saat Anda mengajak nanti ada urapan Tuhan yang akan menyertaimu. Sehingga orang-orang juga bisa mendengarnya. Tapi kita dipanggil untuk bergerak bersama-sama, yang percaya katakan amin. Kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan readykan. Kenapa? Kalau kita disuruh untuk mendoakan orang sakit. Sudah Tuhan readykan kesembuhannya, yang percaya katakan amin. Bagian kita itu cuma numpangi tangan. Kuasa itu datangnya dari sorga. Kuasa itu datangnya daripada Tuhan. Kita itu gak perlu ngeden. Gak perlu maksa, gak sembuh, aduh. Berdoa lebih keras. Bagaimana berdoa lebih keras? Oh, tutup matanya lebih kencang. Enggak. God has made all ready. Kau bisa sembuh, bilur-bilurnya yang menyembuhkan. Tapi Tuhan memanggil kita, bagianmu, aku memanggilmu untuk kerjakan ini. Tumpangi tangan. Doakan. Bagian kita, taat, percaya. Bagiannya, semuanya, rotinya sedikit. Tapi diberkati oleh Tuhan, dipecahkan. Kemudian suruh taat. Tahukah Anda ketaatan paling berat pada saat murid-murid membagikan roti kepada 5.000 orang? Paling berat itu adalah pada saat menerima roti pertamanya itu. Dipecahkan, apakah dipecahkan pada saat Yesus memecahkan roti itu jadi 5.000? Enggak. Tiba-tiba gitu, tiba-tiba didoakan dipecahkan, Tuhan nih rotinya. Tiba-tiba murid-murid, loh Yesus mana ketutup roti? Ya enggak dong. Tapi dibagikan. Terus habis itu dibilang, dibagikan 5 roti. 5 roti dibagi 12. Berarti rotinya setengah juga gak nyampe. Dibagikan itu gak nyampe setengah. Kemudian pada saat dibagikan, diterima. Oke. Terus sekarang ngapain Tuhan? Bagikan. Ini, iya, udah diberkati. Bagikan, oke.
Anda bisa bayangkan? Paling berat itu melangkahnya itu. Dari sampai ke orang pertama. Ngelihat orang ribuan. Aduh, oke. Gimana bro? Udah taat aja. Beratnya bukan main. Aduh, bagikan cuma hanya nggak nyampe setengah roti. Sudah, nggak usah pegang, sudah aku suapin aja, kecil aja kamu. Tapi ya, Anda bisa bayangkan itu, gak gampang loh. Tapi pada saat melangkah, udah terjadi mujizat mah gampang. Dibagikan dari basketnya tiba-tiba tetap muncul. Boom. Yang awal tadi baginya terlalu sedikit, sudah, mau lagi gak? Sini nih. Itu mah udah gampang. Tinggal bagikan sampai ke ujungnya. Dan bahkan sisanya 12 bakul. Kenapa bakulnya itu 12 sisanya? Karena muridnya 12. Pada saat dibagikan sampai terakhir pun bakulnya tetap penuh. Dan mereka bawa pulang. Puji Tuhan. Bagian kita itu cuma hanya taat. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Yang percaya katakan amin. So kalau Anda berdoa jangan takut. Sebagai murid kalau kita tahu, aku cuma punya hati murid. Hati murid itu bukan tahu segala-galanya, hati murid itu mau belajar. Oleh karena itu aku belajar, aku mau taat, aku mau doakan. Hai temanku, kamu sakit? Oke, aku doakan ya. Oh, kamu bisa doakan orang sakit. Aku bukan bisa menyembuhkan, aku yang Yesus yang bisa menyembuhkan. Tapi aku mau berdoa bagimu, boleh ya? Oh boleh. Aku diajarkan kalau apa suruh tumpang tangan. Ya sudah aku tumpang tangan. Di bahunya tumpang tangan. Aku berdoa Tuhan untuk sakitmu apa? Gini, oke. Aku berdoa untuk sakit ini di dalam nama Yesus. Biarkan orang ini melalui bilur-bilurnya. Melalui bilur Yesus, engkau sembuh. Dalam Yesus, amin. Buka mata, udah sembuh belum? Ya boleh. Saya selalu bertanya, sudah didoakan, sudah sembuh belum? Didoakan, sudah sembuh belum? Kemarin begitu banyak orang yang maju pada saat altar call di Scranton, saya doakan, saya tanya, sudah sembuh belum? Sudah sembuh belum? Sudah sembuh belum? Sudah sembuh belum? Tiba-tiba satu bilang, iya enak tiba-tiba. Kenapa sakitnya? Sakitnya di tenggorokannya. Sudah berapa lama selalu sakit? Saya sakit tenggorokan, tolong doakan saya nanti. Loh iya gak apa-apa. Tapi saya mau nyatakan bahwa pada saat itu, oh iya sudah oke. Saya mengucap syukur karena Tuhan menyediakan segala sesuatunya, dipersiapkan Allah sebelumnya. So you don't need to worry. Tuhan sudah readykan kuasanya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita, Allah kita dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jadi kita itu harus mengenal siapa diri kita. Kita itu adalah murid. Kita itu adalah anak Tuhan. Siapa dirimu adalah ciptaannya Tuhan. So aku ini ciptaannya Tuhan. Dan kalau kita bekerja juga dalam pekerjaan yang sudah Tuhan readykan, Tuhan panggil, dan segala-galanya sudah disediakan. Nothing to worry. I know who I am. Aku ini cuma murid Tuhan. Aku tahu, setelah aku berdoa, aku berkuasa. Ada roh jahat, ya tengking dalam nama Yesus. Gak harus pendeta loh yang tengking. Saya mengajarkan kepada Anda harus berani. Yaudah, saya tahu, saya ngerti. Mungkin ada penglihatan-penglihatan tertentu, jangan takut. Saya tahu tanda takut, tapi gak apa-apa. Waktu dulu saya ingat sekali saya pernah melayani bersama dengan istri saya. Kita melayani seorang wanita yang sering kerasukan. Sering sekali kerasukan. Waktu itu kami masih berdua ini masih kuliah. Dan pada masih kuliah kami itu gak ngerti apa-apa. Jawaban saya pun sebenarnya agak ngawur. Pada saat kita berdua, oke, kita duduk di lantai gitu. Duduk, oke. Apa yang kamu lihat sih sebenarnya gitu? Iya, aku lihat, jadi kalau misalnya aku tiba-tiba ngelihat ada perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih berdarah-darah dia. Gitu. Itu enggak ada. Kok, itu di belakang koko, kata gitu, tiba-tiba gitu. Saya merinding, tapi saya bilang enggak ada. Sebenarnya denial, bukan enggak percaya. Pada waktu itu saya enggak ngerti, kami berdua, enggak ada. Gak ada. Tapi dikatakan gitu, itu di belakang koko. Dan benar dia matanya mulai kosong, kemudian kerasukan. Ya kita melayani pada waktu itu ya kita dengan sederhana aja. Waktu itu kita masih mahasiswa, kita juga gak ngerti apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa nama Yesus berkuasa. Ya pokoknya kita gitu, takut, tapi saya katakan jangan takut. Tapi merindingnya kan gak bisa bohong. Merinding gitu. Ya waktu itu belum terbiasa. Tapi kuasa Tuhan mengatasi segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Dan perempuan itu dilayani dan mengalami kelepasan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. So Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia telah menyediakan segala sesuatunya. It's okay to not understand everything. Tuhan itu mau pakai Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Oh puji Tuhan, saya senang sekali. Yang kedua menjadi murid.
the best version disciple. Yang kedua itu adalah mengasihi diri sebagai murid. Mengasihi diri. Mengasihi diri. Kasihi status murid yang ada di dalam dirimu itu loh. Kasihi. Dirimu itu adalah murid, kasihi. Kalau misalnya kamu berbicara sebagai pihak ketiga, katakan ya, itu ada murid di dalammu, kasihi dia gitu. Itu ada murid, ada spirit murid yang ada dalam dirimu, kasihi dia. Matius 22 ayat yang ke-39 firman Tuhan berkata seperti ini. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, yang sama dengan apa? Yaitu kasihlah Allahmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya ini memang mungkin Anda sudah sering dengar. Tapi saya banyak menemukan juga orang yang gak tahu caranya. Orang gak tahu caranya untuk bagaimana melakukannya. Banyak orang yang bergumul di dalam area mengasihi dirinya. Ini bukan bicara mengenai mencintai diri sehingga kita menjadi egois, bukan. Mengasihi diri di sini maksudnya adalah mengasihi diri Anda agar Anda bisa mengasihi orang lain gitu loh. Mengasihi diri yang dimasukkan di sini bukan mencintai diri supaya kita ini udah kasih diri. Iya kan Tuhan bilang suruh kita mengasihi diri, oleh karena itu aku mau pergi jalan-jalan. Jalan-jalan ya gak apa-apa. Tapi Anda tahu mungkin Anda perlu istirahat maka Anda perlu jalan-jalan. Tapi untuk aku mau jalan-jalan, sama berapa lama? Ya 10 tahun lah jalan-jalan. Bukan dimasukkan dengan begitu. Mungkin dengan ada perkataan self healing, self apa gitu ya. Tapi yang saya masukkan adalah bagaimana Tuhan itu merindukan untuk kita ini bisa mengasihi diri kita. Agar kita ini bisa dipakai Tuhan untuk mengasihi orang lain. So saya mau untuk Anda bisa mengerti untuk hal ini. Kita memang bisa mungkin berkorban bagi orang lain. Dengan cara mungkin kita melakukan sebuah pengorbanan sehingga orang lain itu menjadi lebih baik. Ya oke, saya ngerti akan hal itu. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah supaya kita harus tahu bahwa pada saat kita mengasihi diri kita dengan baik, maka Tuhan itu bisa memakai hidup kita lebih baik. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengasihi diri sendiri? Caranya untuk mengasihi diri sendiri adalah yang pertama, saya nggak ada tulis tapi kalau Anda mau catat silakan. Bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri adalah dengan tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Anda nggak bisa kalau misalnya menyatakan bahwa hai berhenti merokok tapi Anda sendiri merokok. Anda bisa mengerti maksud saya. Tapi saya mau katakan adalah tinggallah di dalam kasih Tuhan. Anda perlu tahu bahwa Petrus, Thomas yang menyangkal dan juga yang meragukan Tuhan tetap kok dikasih Tuhan. Tahukah Anda bahwa kasih Tuhan itu sudah full? Anda nggak bisa tambah, Anda nggak bisa kurangi. Nggak ada satupun dalam hidup Anda yang dapat membuat Tuhan itu nggak sayang sama Anda. Anda tahu gitu? Itu kebenaran. Tidak ada satupun hal yang bisa membuat. Karena sebelum Anda kenal Yesus, Yesus itu telah mati buat Anda. Sekalipun Anda masih dalam dosa, Tuhan itu tetap mati buat hidup Anda. Tuhan itu tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun yang Anda bisa buat, yang Anda lakukan, seluruh pengabdianku pun tidak dapat membalas, kalau kata lagu. Saya mau katakan kepada Anda, tidak ada satupun yang kita dapat lakukan yang bisa menambahi sayang Tuhan sama Anda. Anda bisa mengerti maksud saya? Gak akan ada yang bisa. Tuhan itu kasihnya full, dia adalah kasih itu sendiri. Tidak ada satupun yang bisa mengurangi kasihnya, tidak ada satupun dapat menambah kasihnya. Dia memberikan kasihnya kepada Anda. Beda ya, menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada Anda, kasih Tuhan kepada Anda full. Kan dulu sempat ngetren di Indonesia, I love you full. Saya mau nyatakan kepada Anda betapa Tuhan itu, jadi oleh karena itu betapa Tuhan merindukan untuk kita itu mengerti bahwa dia mengasihi Anda dan saya. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Yang kedua adalah menerima diri kita apa adanya. Karena kasih Tuhan itu sudah full, maka kita nggak perlu menuntut diri kita untuk menjadi seperti orang lain. Ada juga orang hidupnya itu terlalu memecut dirinya, memukuli dirinya. Sehingga seolah-olah segala sesuatu, aduh aku kurang ini, aduh aku kurang itu. Jangan. Tapi hiduplah dengan rasa syukur yang berlimpah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam kasih-Nya. Tuhan itu bersabar kok menunggu Anda. Nggak apa-apa, asalkan Anda ini mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi mungkin Tuhan nggak tuntut Anda, tapi Anda merasakan tuntutan dari orang lain. Siapa yang nuntut Anda? Orang tua Anda, teman-teman Anda, orang yang lain bersama dengan Anda menuntut Anda. Nggak apa-apa, jangan kesal. Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Anda nggak perlu jadi orang lain. Kalau ada orang yang menuntut Anda menjadi orang lain, nggak usah kesal. Yang Anda tahu adalah Anda aman sama Tuhan, jadikan saja itu menjadi alasan untuk Anda menjadi diri Anda yang lebih baik. Yang percaya katakan amin.
Dan yang ketiga itu bicara mengenai merawat diri. Kita penting untuk merawat diri. Mengasihi diri juga merawat diri. Mengasihi diri Anda sebagai murid, maka Anda harus tahu ini, bahwa kita itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Maka tiga-tiganya kita harus rawat. Kita harus rawat tubuh, kita harus rawat jiwa, kita juga harus rawat roh kita. Kalau bicara mengenai rawat tubuh, Roma 12 ayat yang pertama firman Tuhan berkata seperti ini. Roma 12 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata tubuh kita ini itu bisa dipakai menjadi sebuah persembahan yang sejati sebagai ibadah. Tahukah saudara ini? Bagaimana kita memperlakukan tubuh kita itu ternyata adalah bagaimana kita memperlakukan Tuhan juga. Bagaimana kita merawat diri kita, menjaga hidup yang kudus dan yang berkenan. Bagaimana kita memperlakukan tubuh adalah bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Kita perlu merawat diri kita. Kita perlu merawat bagaimana kita berpenampilan walaupun gak usah berlebihan. Tapi memang perlu. Karena hidup kita no longer about me. Saya mau ceritakan sedikit tadi cerita dengan teman-teman yang ada di Connect Group Training. Saya dulu suka sekali pakai sendal kemana-mana. Pokoknya nyendal-nyendal. Saya ini suka, masih ingat sendal swallow. Karena enak ya pakai sendal swallow itu ringan gitu ya. Itu sedap sekali. Pakai jeans, pakai kaos, pakai sendal swallow. Kayaknya enak banget gitu. Itu tuh serasa hidup itu ringan gitu. Pergi ke mall, tiba-tiba satu kali ketemu dengan jemaat. Dan jemaat ini memperkenalkan dengan keluarganya. Saya kok gak enak hati ya, dikenalkan sama orang tuanya, Pak, Ma, this is my pastor. Orang tuanya ngeliat saya dari atas sampai bawah gitu. Yang kayak begini kamu bilang pastor. Ya sejak saya itu, istri saya juga udah mengingatkan waktu itu, ayo kalau apa ya pakai rapian dikit, pakai sepatu. Dan kemudian ya udah saya pakai sepatu. Sebenarnya kalau dipilih nyaman, saya pilih nyaman pakai sendal, Anda bisa mengerti maksud saya. Tapi karena hidup saya bukan it's not longer about me, it's okay. Ya sudah saya pakai sepatu lah sedikit, ya pakai jeans juga sama, pakai kaos. Saya juga tetap nyantai kok. Tapi setidaknya nggak sampai sendal swallow gitu ya. Kan enak ya memang sendal swallow. Ya kalau kita mau pergi liburan ya pakainya swallow, masa pakai sepatu pantofel. Tapi saya mau katakan kepada Anda bahwa kita menikmati. Sekalipun kita harus merelakan. Seorang pemimpin itu atau seorang murid itu pastinya punya kerinduan untuk jadi berkat bagi orang lain. Penampilan kita itu adalah cara kita menghargai orang lain. Yang percaya katakan amin. Penampilan kita itu bukan cuma sekedar bagaimana apa yang kita suka. Anda kalau datang ke pesta perkawinan, Anda bisa bayangkan ya. Anda kalau datang ke pesta perkawinan orang, dan Anda datangnya pakai celana pendek. Celana pendeknya itu yang ada gambar polkadot gitu lagi. Terus habis itu Anda lesehan gitu. Ya, I'm just being who I am. Everybody have to accept me. Gitu. Ya Anda itu gak menghargai yang punya pesta. Anda pakai serapi mungkin, kenapa? Karena rapi supaya menghargai orang yang sedang ada di situ. Bukan karena kita suka. Pakai jas itu saya juga gak suka sebenarnya. Tapi kalau kita menghargai orang, gak apa-apa ya sudah, it's okay. Gitu. Kenapa? Jadi kita menjaga diri kita dan merawat diri kita, penampilan kita. Bukan untuk terlihat berlebih atau terlihat mewah, bukan. Tapi supaya kita terlihat menghargai orang yang ada. Artinya gitu. Jadi Anda bisa mengerti maksud saya yang percaya katakan amin. Tubuh kita ini bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita merawatnya adalah alat yang efektif bagi Tuhan untuk mengasihi orang lain. Dan berikutnya adalah jiwa, tadi saya katakan jiwa. Saya buka ayat sedikit dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jika jiwamu baik, maka segala sesuatunya itu baik. Kamu perlu merawat jiwamu. Bagaimana orang merawat jiwanya? Kalau merawat tubuhnya yaitu dengan berolahraga. Merawat tubuhnya dengan makan yang baik. Makan babi boleh sekali-sekali. Makan lemaknya enak banget. Tapi ya harus dijaga mungkin. Tapi saya mau katakan kalau misalnya merawat jiwa itu bagaimana? Merawat jiwa itu adalah bersahabatlah dengan orang-orang yang positif. Bersahabatlah dengan orang-orang yang dapat Anda tahu bahwa itu bisa membangunmu. Jangan hanya sekedar bersahabat dengan orang-orang yang kamu hanya bisa pengaruhi, tapi justru bersahabatlah dengan orang-orang yang kamu tahu bisa mempengaruhimu secara baik. Yang percaya katakan amin. Makanya penting untuk Anda bisa bergabung di dalam Connect Group. If you haven't done so, we are inviting you tak jemu-jemu untuk Anda bisa join Connect Group.
Kenapa? Karena kami percaya di dalam connect group itu menjadi satu hal, ada sesuatu yang terjadi yang tidak bisa terjadi dalam ibadah. Ada sesuatu yang terjadi di dalam connect group. Sekalipun itu jiwa itu kan perlu bahagia. Jiwa itu perlu tertawa. Di dalam connect group, apalagi connect group onsite, Anda susah berhenti ketawa. Gak tahu kenapa. Kalau ada seseorang kadang-kadang ada yang ngomel-ngomel aja bisa ketawa loh. Aduh aku ngomel-ngomel nih begini, bisa jadi tertawaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu membawa sukacita. Dan saya mau katakan kepada Anda betapa kita perlu ada dalam connect group. Karena di dalam connect group ada satu hal yang dimana kita itu bisa berinteraksi. Express my burden dengan saudara seimanku. Kita itu harus kuat up, kuat in, kuat out. Itu caranya Tuhan. Kuat up berarti kita kuat di dalam firman dan juga di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kuat in artinya kita kuat dalam persekutuan dengan orang-orang percaya karena kita perlu itu. Kita juga perlu kuat out yaitu adalah menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. So kita perlu sekali itu. Jadi kita perlu untuk merawat jiwa. Kita perlu berada. Kapan terakhir kali Anda tertawa terbahak-bahak? Barusan. Terbahak-bahak loh. Terbahak-bahak itu sampai kayak bahak-bahak itu maksudnya seperti tertawa yang sambil hampir batuk gitu. Gitu. Misalnya, kapan terakhir kali? Coba Anda ingat. Gak usah kasih tahu. Kapan? Ya ada mungkin masih ingat, fresh. Tapi bisa tertawa, itu perlu. Kenapa? Karena kita beda ya, jangan sampai Anda terbawa terbahak-bahak karena mentertawakan orang. Maksudnya mentertawakan kelemahan orang, itu jangan. Nah tapi saya mau untuk Anda bisa mengerti bahwa sukacita itu Tuhan juga mau untuk Anda bersukacita. Berapa kali Tuhan dalam Alkitab berulang-ulang kali menyatakan supaya penuhlah sukacitamu. Supaya penuhlah sukacitamu. Anda pikir 3,5 tahun Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus itu gitu. Ada yang sakit, sembuhkan. Enggak gitu. Tapi Yesus bersukacita. Makan makanan yang bersama dengan orang-orang pemungut cukai. Can you imagine di mana Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Sebentar dulu. Kalau Yesus seorang yang sangat menghakimi kata-katanya, orang pemungut cukai dan orang berdosa gak nyaman duduk sama dia. Gak akan mungkin nyaman. Kalau sibuknya Yesus tuh maha tahu, dosa-dosanya pun tahu. Tapi dia duduk tidak menghakimi, dia duduk malah dengeri cerita hidupmu apa. Iya Tuhan Yesus, iya Rabi, iya Guru, gini kemarin. Wah, ada kan biasa di dalam sebuah perkumpulan pasti ada aja yang tipe-tipenya rame kan. Puji Tuhan ya, tipe-tipe yang sanguin-sanguin begitu membuat dunia ini lebih ramai. Lebih ramai daripada seharusnya. Jumlah penduduknya 1 juta, orang-orang sanguin itu membuat itu menjadi merasa 10 juta gitu ya. Karena orangnya ramai banget gitu. Pasti ada di tengah-tengah Yesus orang seperti itu. Di mana ada orang, Yesus ini nakal banget nih Yesus, pasti gitu. Wow kamu jangan buka-buka rahasia sama guru gitu. Pasti ada aja yang begitu. Yesus ya ketawa aja, aku ya tahu semuanya tentangmu. Tapi Tuhan masih bisa mengasihi. Kesehatan jiwa kita penting untuk Anda bisa berada dalam komunitas yang sehat, orang-orang yang bisa menjaga hidup Anda. Makanya saya selalu ajarkan, hey connect group, kalau ada yang di-sharingkan di dalam connect group, dalam nama Yesus saya berdoa, jangan di-share keluar ya. Kalau misalnya ada yang sesuatu yang di-sharekan dalam connect group, jangan diumbar ya, jangan digosipi ya, tapi justru dukung dalam doa. Kalau misalnya ada sesuatu yang sangat personal, saya justru juga jaga pada jemaat-jemaat menyatakan bahwa, jangan langsung diumbar, mungkin cerita dulu personal supaya Anda terjagai. Artinya gitu. Ya saya mau cerita tapi kayaknya ini sangat personal. Ya oke, mungkin ketemu one on one bersama dengan pemimpin atau mungkin beberapa orang dengan kelompok yang lebih kecil. Tapi kalau ada yang dicurahkan, saya mengucap syukur karena kita masih bisa berdoa. Tapi saya ini ada sakit di sini, di-sharekan ya boleh. Itu pun nggak usah dibawa keluar. Ngapain diumbar? Supaya apa? Supaya ada rasa aman. Anda berada dalam komunitas yang dengan penuh rasa aman, itu enak banget loh. Anda kalau dengan pemimpin yang punya rasa aman dengan Anda dan Anda juga punya rasa aman kepada pemimpin, itu enak banget loh. Enak banget. Saya jadi pemimpin gak harus maha tahu kok.
Gak apa-apa. Terkadang saya juga kalau misalnya di-counselingi dan ternyata saya nggak tahu, ya nggak apa-apa, saya nggak tahu. Tapi orang tuh bisa punya rasa aman. Saya juga cerita dengan pemimpin juga ya apa adanya. Kelemahan saya, segala sesuatunya saya dalam pernikahan, dalam kehidupan, masih kebingungan saya. Semuanya saya ceritakan dengan rasa aman. Saya tahu kalau saya ada di sini, semuanya itu bukan karena apa-apa kok, karena Tuhan yang mengangkat. Selama Tuhan percaya, saya juga percaya dimanapun saya berada, saya punya rasa aman kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan letakkan di atas saya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kita perlu juga untuk merawat roh. Merawat roh. Tadi kan tubuh sudah, jiwa sudah. Merawat roh. Yakobus 1 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Miliki disiplin rohani. Kalau di dalam bagian yang lain disiplin rohani itu apa saja? Kalau bicara mengenai di dalam Matius 6 itu punya 3 disiplin. 3 disiplinnya adalah disiplin untuk berdoa, disiplin untuk berpuasa, disiplin untuk memberi sedekah. Nah, disiplin ini penting karena itu melatih hati kita. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyembah, itu melatih hati kita untuk kita terus berserah kepada Tuhan. Juga disiplin untuk berpuasa, itu berpuasa bicara merendahkan diri di hadapan Tuhan, melatih diri kita terus supaya roh kita itu tetap kuat dan tetap sehat. Berpuasa itu menyatakan bahwa yang kuingini hanya Tuhan. Makanan yang sedap tidak kuingini, aku lebih mengingini Tuhan. Itu artinya berpuasa. Berpuasa itu bukan cuma hanya sekedar diet. Berpuasa itu artinya adalah mengasingkan atau menjauhkan segala yang aku ingini, yang sedap-sedap. Puasa Daniel kan begitu. Puasa Daniel itu bukan sekedar nggak makan daging. Makanya saya selalu katakan kepada orang-orang di Indonesia dulu. Hati-hati kalau Anda mau berpuasa Daniel, Indonesia ini perlu ada sedikit tambahannya. Kenapa? Puasa Daniel di Indonesia itu gampang. Kalau nggak makan daging itu gampang. Kenapa? Karena kita punya gado-gado enak. Karena kita punya sayur-sayuran itu enak. Bumbu kacang kita itu enak banget. Nasi pakai bumbu kacang saya bisa kok. Pakai nasi, bumbu kacang, kerupuk. Enak banget sudah itu. Bisa, nggak ada masalah. Tapi yang menjadi sebenarnya intinya dalam doa puasanya Daniel itu adalah aku menjauhi apa yang sedap. Jadi dia hidup dengan merindukan yang kuingini, yang kucintai itu adalah hadiratmu saja. Artinya gitu, selama 21 hari Daniel berdoa bukan cuma hanya jauhi daging. Apalagi memang ada orang yang gak suka daging. Ya sudah, sukanya gado-gado, gak masalah kan puasa daging. Bukan masalah harus ada masalah atau enggak. Tapi bicara mengenai kita menjauhkan apa yang kita cintai, kita itu lebih mencintai Tuhan. Itulah berpuasa, membangun hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan juga kita perlu untuk juga memberi. Memberi itu adalah ibadah. Kata ibadah itu berasal dari kata abado itu memberi. Anda datang ke sini sebenarnya itu adalah memberi. Budaya memberi, Anda sedang melakukan pemberian. Memberi hidup untuk menyembah Tuhan. Pada saat makanya desain kita di dalam ibadah selalu dari awal sampai akhir itu memberi. Pada saat kita menyanyi, itu artinya memberi pujian. Kita kalau memberikan persembahan, ya itu memberi persembahan. Dengeri firman itu apa? Dengeri firman itu juga memberi. Dengeri firman itu artinya adalah memberi hidupku diubahkan dengan firman. Itulah mendengarkan firman. Jadi ibadah itu dari awal sampai akhirnya, itu is all about giving. Dengan memberi itu budaya yang harus dibangun. Itulah merawat roh. Roh perlu dirawat, yang percaya katakan amin. So tadi dengan best version disciple, yang pertama itu adalah bicara murid yang mengenal dirinya sendiri. Dan kemudian yang kedua mengasihi diri sebagai murid. Yang ketiga ini yang terakhir, saya tutup dengan ini. Mengejar versi terbaik Anda sebagai murid. Pursue. Kejar diri Anda untuk bertumbuh maksudnya. Bertumbuhlah. Bertumbuh itu adalah suatu perubahan yang terjadi, di mana perubahan itu terjadi awalnya di dalam, tapi kemudian muncul ke permukaan. Bertumbuh itu adalah sesuatu yang dari kecil, kemudian dia menjadi besar, itu bertumbuh. Bertumbuh itu artinya adalah yang tadinya tidak mampu, menjadi dilatih menjadi mampu. Atau yang tadinya tidak bisa, menjadi makin mahir. Itulah artinya bertumbuh. Kita harus bertumbuh, rindukan pertumbuhan. Pertumbuhan seorang murid. Murid itu, tahukah Anda bahwa Anda menjadi murid terbaik pada saat Anda membantu orang lain menjadi murid. You are a better disciple when you start discipling others.
Discipling itu bukan berarti harus Anda menjadi guru, enggak. Tapi membantu orang lain untuk mendekat kepada Tuhan. Pertumbuhan rohani paling cepat rumusnya adalah, rumus pertumbuhan rohani, membantu orang lain bertumbuh. Itulah rumus pertumbuhan rohani yang paling cepat. Kalau Anda membantu orang lain bertumbuh, Anda pun pasti akan bertumbuh, saya yakin sekali. Oleh karena itu saya mau untuk Anda bisa mengerti, Anda dipanggil untuk bertumbuh. Tuhan itu merindukan untuk Anda bisa mengalami pertumbuhan. Tahukah Anda bahwa di dunia ini, ingin sekali kalau kita mengalami perubahan. Semua orang-orang sekeliling kita ingin kita berubah. Pasti, selalu. Bos kita pasti ingin kita jadi lebih produktif. Kenapa? Supaya dia pun dapat keuntungan. Betul ya kalau dalam bisnis. Bos kita pasti ingin kita lebih produktif supaya dia juga diuntungkan. Company kartu kredit pasti ingin kita punya hutang lebih banyak supaya mereka diuntungkan. Televisi pasti ingin Anda lebih sering nonton supaya apa? Supaya mereka lebih diuntungkan. Restoran pasti ingin Anda makan lebih banyak supaya mereka diuntungkan. Tahukah Anda, perubahan satu-satunya yang datang daripada Tuhan itu adalah perubahan yang memang Tuhan itu tidak mau mengambil keuntungan apa-apa. Selain daripada untuk Anda sendiri. Semuanya itu menunggu kalau misalnya Anda berubah ada benefitnya buat saya. Tapi kalau Tuhan itu gak punya agenda lain. Tuhan itu cuma hanya ingin untuk Anda dipenuhi kebutuhannya dan Anda mengalami pertumbuhannya. Dan memuliakan Tuhan. Artinya gini, Tuhan itu gak butuh kita kok. Tuhan gak butuh kita, tapi tetap Dia mengasihi Anda dan saya. Roma 8 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata seperti ini. Kita tahu sekarang, ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertumbuhan Anda itu dinantikan Tuhan, karena itu baik bagi Anda. Pertumbuhan Anda itu dinantikan oleh Tuhan. Anda menjadi lebih baik, dan Anda menjadi alat untuk mengasihi orang sekeliling Anda. Biarlah hidup Anda sebagai murid, Anda murid yang seperti lagu tadi, menjadi murid yang manis bagi Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan hidupku. Biarlah manis kau dengar hidupku ini. Biarlah manis kau dengar puji-pujianku. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan, kalau aku ini hidup di dalam-Mu. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Saya mengundang Presiden Worship untuk datang ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, kami tahu bahwa kami dipanggil menjadi seorang murid. Di dalam bulan ini kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa ini adalah bulan murid di mana kami juga dipanggil untuk menjadi murid yang terbaik. The best version of our life is being disciple. Versi terbaik hidup kami adalah pas kami menjadi seorang murid. Dan kami percaya dalam gereja ini bahwa untuk menjadi seorang murid, kami dipanggil untuk hidup di dalam sebuah komunitas yang di dalamnya ada orang-orang yang akan membawa kami ke dalam pertumbuhan ke arah Kristus. Berkati setiap connect group yang ada ya Tuhan. Berkati pemimpin connect group yang ada. Berkati gereja ini untuk terus memuridkan. Berkati gereja ini untuk terus membangkitkan. Berkati ya Tuhan, biarkan setiap jiwa yang ada di tempat ini, kami semuanya bertumbuh ke arah Kristus. Kami berdoa mengucap syukur di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Katakan ya Tuhanku, aku hendak berjanji bagimu. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur. Ya Allahku, amin Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita katakan bersama-sama. Inilah yang ku renungkan. Amin Tuhan, setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar
dan hatiku bersuka karyamu. Dari awal kita mau pujian sekali lagi. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, amin Tuhan. aku hendak bernyanyi bagimu, Oh Tuhan, selama ku hidup. ya Allahku, ya Allahku, oh Tuhan. aku hendak bermazmur bagimu, selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan. amin Tuhan. Setiap waktu Inilah hidup kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karyamu. inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan Setiap waktu, setiap waktu. oh biarlah hidup kami bernyanyi bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan Amin Tuhan. kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, Manis Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, apa yang Roh Kudus nyatakan kepada Anda pada hari ini? Pada saat Anda memberikan hidup Anda, pada saat Anda mendengar kebenaran firman, pada saat hati Anda tertuju untuk Tuhan, apa yang kau ingin aku alami saat ini? Apa yang Tuhan engkau ingin terjadi dalam hidupku? Apa yang ingin terjadi? Kami percaya ya Tuhan bahwa ibadah atau pertemuan-pertemuan seperti ini mengandung kekuatan, kata firman Tuhan. Mengandung kekuatan, yaitu kekuatannya adalah perubahan hidup. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang sejati di hadapan Tuhan. Kami tahu kami gak sempurna, tapi kami rindu ya Tuhan pada saat ini kami menyatakan Tuhan, aku mau belajar daripadamu. Aku mau punya hati murid. Ternyata permulaan dari segala hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Ternyata permulaan segala hikmat itu kami menyatakan bahwa Tuhan yang tahu segala-galanya. Kami gak tahu, tapi kami mau belajar daripadanya. Tuhan, permulaan dari segala hikmat, kami mulai dengan ini. Kami mau belajar karena kami tahu Engkau lah yang tahu segala-galanya. Inilah yang juga kami mau lakukan ya Tuhan. Kami mau untuk lega menerima kalau kami tidak banyak punya ketidakmampuan. Kami mau lega menerima, kami mau dengan penuh sukacita. Kami tahu bahwa setiap kami ini diciptakan secara unik dan ajaib. Gambaran diri kami adalah sebagaimana Tuhan ciptakan kami. Oleh karena itu kami tahu, kami dipanggil karena kami diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dipanggil untuk hidup di dalam sebuah panggilan, yaitu panggilan menjadi seorang murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya rindu untuk berdoa bagi Anda. Untuk Anda yang rindu untuk selalu menjadi seorang murid di hadapan Tuhan. Mungkin Anda masih ragu dan Anda masih takut. Kalau Anda dipanggil untuk memuridkan orang lain, aku ini masih banyak gak sempurnanya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan itu melihat versi yang terbaik dari hidup Anda. Kalau saat ini hati Anda menuduh Anda. Kalau hari ini atau saat ini hati Anda menyatakan bahwa aduh aku gak bisa lah. Aku gak akan mungkin bisa. Tapi peganglah ini. Tuhan mengasihi Anda.
Tuhan yang tahu terbaik bagi Anda. Dan hari ini Anda akan menerima kekuatan yang baru. Bangkitlah, hai pahlawan yang gagah berani. Sama seperti Musa, pada saat dia melihat dirinya sebagai orang yang gagal, tapi Tuhan melihat hidupnya menjadi seorang pembebas. Ketahuilah, keluarga Anda, orang-orang yang ada di sekeliling Anda tapi belum percaya kepada Yesus, Tuhan mau pakai Anda untuk menjadi alatnya, menjadi saksinya. Mungkin Anda merasa bahwa Anda masih belum sempurna, tapi ketahuilah, Tuhan itu sabar dan sayang kepada Anda. Pada hari ini, mau kita semuanya di tempat ini, apabila berkenan saya tidak paksa, maukah Anda mengangkat tangan di hadapan Tuhan? Sama seperti saya pun mengangkat tangan, menyatakan Tuhan, aku mau senantiasa menjadi murid, aku mau senantiasa belajar. Kalau Anda mau hal ini, mari angkat tangan Anda di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah manis Tuhan bagimu hidup kami. Kami mau untuk selalu belajar, tertuju kepadamu. Belajar karena kami tahu, kami banyak yang tidak tahu. Kami tahu kami punya talenta. Tuhan tidak pernah, tidak ada satu orang pun yang Tuhan ciptakan. Tidak ada satu pun yang mungkin tidak punya talenta apa-apa. Tapi kami tahu dalam segala apa yang kami ada, kami bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kami tidak perlu minder melihat orang lain yang mungkin punya lebih banyak talenta. Tapi talenta yang ada pada kami punya tujuan yang mulia daripada Tuhan. Oleh karena itu, terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan memberkati gereja ini. Setiap kami yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Biarlah manis bagimu ya Tuhan. Inilah yang kami selalu akan kami renungkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami mau bertumbuh untuk terus menjadi murid. Kehidupan kami yang terbaik adalah pada saat hidup kami menjadi murid. Tuhan berkatilah kami. Untuk kami mau punya hati yang selalu mau belajar. Punya hati untuk mau selalu bertumbuh. Mau punya hati untuk selalu mau. Untuk ada orang-orang yang menguatkan hidup kami. Tuhan kami berdoa, terpujilah nama Tuhan. Jadikan gereja ini, gereja yang dipenuhi dengan para murid. Jadikan gereja ini, gereja yang terus mau punya kerinduan untuk belajar dan bertumbuh. Kami berucap syukur. Terpuji nama Tuhan, setiap yang berkat pertumbuhan murid. Biarlah terimalah hati seorang murid. Terimalah hati yang mau selalu belajar. Roh Kudus menyertai hidupmu. Di dalam nama Yesus, terpuji nama dan semua yang diberkati. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan depan kita akan masuk ke dalam bulan pencurahan Roh Kudus. Bulan di mana Roh Kudus berkarya, bekerja. Terus berdoa ya. Bulan 5 adalah bulan yang sangat exciting sekali. Dan saya percaya bahwa Anda akan terus mengalaminya. Bulan 5, bulan depan, terus bawa jiwa. Ada kuasa yang akan terus mengalir. Kuasa Tuhan ada bersama dengan Anda semuanya. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita mengucap syukur. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Dan kita akan bersatu hati untuk memberikan persembahan. Dan setelah itu kita akan tutup di dalam doa. Dan setelah dari doa berkat, saya mau untuk Anda saling berfellowship, saling memberikan pelukan. Sebagai murid sama-sama murid, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bila Anda membutuhkan doa, tim prayer corner kita bersedia selalu untuk melayani Anda. Datang ke gereja untuk didoakan itu adalah hal yang saya mau, itu menjadi hal yang sangat biasa. Jangan rasa aneh kita datang ke gereja untuk didoakan. Prayer corner, ada tim yang sudah bersedia untuk Anda membutuhkan doa apa saja. Jadilah pribadi yang rendah hati. Kalau Anda butuh doa, aku butuh doa untuk sesuatu yang besok aku mau melakukan sesuatu yang sederhana tapi aku butuh doa. Silakan datang. Butuh doa itu bukan berarti Anda harus punya doa masalah-masalah yang berat saja. Tapi apapun itu ada seorang yang bisa bersepakat dengan Anda. Di mana 2 atau 3, 2 juga bisa. Oleh karena itu 2 orang yang bersepakat di dalam nama Tuhan, di situ aku hadir. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita bersatu hati bersama-sama. Mari angkat tangan kita dalam kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami berikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Kami tahu bahwa hidup kami selalu dicukupkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah segala apa yang kami berikan Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Diberkatilah engkau dalam seluruh aspek hidupmu. Tuhan mau untuk engkau terus naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan mau untuk engkau penuh dengan sukacita daripadanya. Terimalah berkat ini karena kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga penyertaan yang penuh dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang indah dan manis ini di dalam nama Yesus.
Semua yang percaya dengan sukacita sama-sama katakan, amin. God bless you. We love you all. God bless you. Precious thing in life, to live in Jesus Christ, my Savior and my God. You are always in control, protector of my soul. My life is safe in you. Oh, your word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Yes, God, you are my strength. So great, Jesus, you are so great, the King of all majesty. All my soul shouts, Jesus, you are so great, powerful and mighty, the glorious King of heaven. Jesus, you are my only victory. One most precious thing in life, to live in Jesus Christ, my Savior and my God. You are always in control, protector of my soul. My life is safe in you. Oh, your word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Yes, God, you are my strength. So great, Jesus, you are so great, King of all majesty. All my soul shouts, Jesus, you are so great, powerful and mighty, the glorious King of heaven. Jesus, you are my only victory. Lord, I believe you're amazing. Jesus, my victory's in you. Whoa, whoa, Lord, I believe you're amazing. Jesus, my victory's in you. Whoa, whoa, Lord, I believe you're amazing. Jesus, my victory's in you. Whoa, Lord, I believe you're amazing. Jesus, my victory's in you. Oh, so great, Jesus, you are so great, the King of all majesty. All my soul shouts, Jesus, you are so great, powerful and mighty, the glorious King of heaven. All my soul shouts, Jesus, you are